Alhamdulillahilladzi khalaqal insana bikamalin ni'mati wa khalaqahu fid dunya bi anwa'it taklifi li ijadil maslahatil lati hiya madarul himmatil ummah. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu ala ni'amil lati anzalaha ala sairil ummah minha wujudil istiqlaliyatil khalisah fi baldatina Indonesia. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua. Oleh sebab itu, marilah kita bersyukur kepadanya atas segala nikmat yang telah sampai kepada kita. Maka lantaran dengan bersyukur itu, kita akan diberikan tambahan nikmat yang berlipat ganda olehnya. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda Muhammad Rasulullah SAW yang telah memberikan pengajaran kepada umatnya agar mampu berkehidupan dengan menegakkan kebenaran sehingga kita akan mendapatkan syafaatnya di akhir zaman. Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dengan takwa itu keberkahan yang datang kepada kita akan melimpah ruah. Hadirin rahimakumullah. Sekarang adalah bulan di mana kita memperingati hari kemerdekaan. Atas berkat pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kemerdekaan itu telah terwujud. Agar kemerdekaan itu tetap langgeng dan berjaya, maka hendaklah kita memelihara persatuan dan kesatuan. Kata persatuan sering kita dengar dalam berbagai subjek pembicaraan, namun hanya sebagai slogan belaka. Bagaimana agar kata itu dapat membumi dalam jiwa bangsa kita, bangsa Indonesia? Oleh sebab itu, kita lihat kembali nilai-nilai yang ada di dalam kata persatuan agar bisa direalisasikan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Kata itu tersurat dalam Pancasila pada sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Dalam Islam, kata persatuan itu lebih bersifat perintah. Kalimat perintah yang disuruhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat wajib untuk dilaksanakan, seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Imran ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah itu bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapatkan petunjuk. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia,
Ada 3 perintah merajut persatuan dalam ayat di atas, yaitu yang pertama berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah larangan untuk bercerai-berai, dan ketiga perintah untuk mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama berpegang teguh kepada tadi Allah Subhanahu wa taala. Menurut Ibnu Katsir adalah janji Allah dan tali perjanjian dengan manusia serta Al-Qur'an, seperti disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 112, yang artinya mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali Allah Subhanahu wa taala dan tali perjanjian dengan manusia. Dan sebagaimana disebutkan di dalam hadis, wa hablullahil matin wa siratuhul mustaqim. Al-Quran adalah tali Allah yang kuat dan jalannya yang lurus. Al-Quran adalah tali Allah dan penjabarannya adalah as-sunnah Nabi Muhammad SAW. Di dalam surat Al-Imran ayat 112 dijelaskan yang dimaksud dengan tali Allah diantaranya adalah perjanjian. Duribat alaihimul dhillatu aina ma suqifu illa bihablin minallahi wa hablin minan nas wa ba'u bi ghadabin minallah wa duribat alaihimul maskanah dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna al-anbiya'a bi ghairi haqq dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah, dan mereka diliputi kerendahan. Yang demikian itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas. Yang kedua adalah larangan untuk bercerai-berai, sebab bercerai-berai adalah membuyarkan persatuan. Indikator yang berpotensi terjadinya cerai-berai adalah banyak omong atau banyak berdebat secara kusir, banyak bertanya, dan menyia-nyiakan harta. Seperti yang dinyatakan dalam kitab Sahih Muslim, innallaha yardalakum salasa wa yasfatu lakum salasa yardalakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a wa an ta'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wa an tunasibu mawallahu Allahu amrakum wa yasfatu lakum salasa qila wa qala wa kasratus su'al wa idha'atil mal. Sungguhnya Allah ridha kepada kalian dalam 3 perkara dan murka kepada kalian dalam 3 perkara. Allah ridho kepada kalian bila kalian menyembahnya dan kalian tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun, bila kamu sekalian berpegang teguh kepada tali Allah dan tidak bercerai-berai, dan bila kalian saling menasihati dengan orang-orang yang dikuasakan oleh Allah untuk mengurus perkara kalian, dan Allah murka kepada kalian dalam 3 perkara, yaitu qila dan qala, banyak bicara atau berdebat, banyak bicara, bertanya-tanya, dan menyia-nyiakan harta. Hadirin rahimakumullah, banyak berbicara akan menimbulkan banyak persepsi dan penafsiran dari masyarakat, apalagi ketika pembicaraan itu mengandung makna ambiguitas. Tentu akan menimbulkan banyak masalah dan meresahkan masyarakat. Banyak bertanya pun membuat orang menjadi bosan apabila pertanyaan yang dilontarkan berulang-ulang, apalagi pertanyaan yang diajukan di luar pengetahuan lawan bicara dan bertanya dengan cara yang bermaksud memojokkan seseorang. Hal itu akan menimbulkan ketersinggungan dari lawan bicara dan para pendukungnya. Menghambur-hamburkan harta adalah ciri orang yang boros. Jelas mereka tidak peduli terhadap kaum papa, fakir miskin, kerabat, tetangga, dan lain-lain. Ketiga adalah perintah untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemerdekaan adalah nikmat yang diberikan Allah kepada manusia ataupun bangsa Indonesia. Maka sejatinya kita harus mensyukuri anugerah kemerdekaan itu, karena kemerdekaan adalah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Mensyukuri nikmat Allah yang berupa kemerdekaan itu adalah senantiasa kita mengingat jerih payah para pejuang untuk memperjuangkan kemerdekaan ini. Mensyukuri kemerdekaan itu adalah mendoakan para pejuang bangsa dan mengisinya dengan hal-hal yang bermakna dan berguna bagi bangsa Indonesia. Dan banyak lagi nikmat Allah yang mesti kita syukuri. Di antaranya adalah beragam suku bangsa, beragamnya kekayaan budaya, kekayaan alam yang banyak, negeri yang luas dan jumlah penduduk yang banyak, serta para calon pemimpin yang banyak pula. Implementasi mensyukuri nikmat Allah adalah yang pertama, merawat negeri dan mengelola kekayaan alam dengan baik dan amanah. Yang kedua, saling menghargai satu sama lain dan saling mencintai, namun tidak berlebihan dalam kecintaan kita kepada benda atau manusia, seperti diterangkan dalam hadis Rasulullah SAW. Dan juga saling mendamaikan bila ada masalah antar sama muslim. Rasulullah SAW bersabda, An Abi Hurairah, ahbib habibaka haunamma asa ayyakuna baghidaka yawmamma wabgid baghidaka haunamma asa ayyakuna habibaka yawmamma. Dari Abu Hurairah dikatakan, cintailah orang-orang yang kau cintai dengan sewajarnya. Boleh jadi suatu hari dia menjadi orang yang engkau benci, dan bencilah kepada orang yang kau benci sewajarnya. Boleh jadi suatu hari dia yang kau benci itu menjadi orang yang engkau sangat cintai. Hadis riwayat Tirmizi. Allah Subhanahu wa taala pun berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu benci suatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Hadirin rahimakumullah, di dalam hadis Rasulullah SAW disabdakan, Haddatsani Anas bin Malik radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling membenci, saling mendengki dan saling membelakangi, dan jadilah kalian semua sebagai hamba Allah yang saling bersaudara. Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Orang-orang beriman itu sungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda pula, al-mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Orang mukmin dengan orang mukmin semuanya adalah bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu sama lain. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin rahimakumullah, persatuan dan kesatuan bagi kaum muslimin dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara adalah wajib, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran dan As-Sunnah di atas. Dapat disimpulkan bahwa dalam merajut persatuan adalah berpegang teguh pada tali Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Tidak bercerai-berai, menjaga tali silaturahmi ataupun persaudaraan, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Implementasi syukur diantaranya tidak berlebihan dalam cinta dan benci, tidak mencaci maki antar sesama, jadilah semua bersaudara. Mendamaikan bila ada suatu pertikaian di antara sesama, saling menguatkan satu sama lain seperti satu bangunan yang kokoh. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil hakim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim innahu huwat tawwabur rahim.